Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh wali murid Madrasah Sanawiyah Hidayah Cilacap Lamongan. Berikut kami tampilkan hasil karya anak-anak didik kita khususnya kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia bab tes deskripsi dalam pembuatan podcast dengan tema bebas, madrasah, tema alam, dan sebagainya. Berikut kita simak video selengkapnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Katakan, di mana kali ini kita akan membahas tentang ide-ide baru dan penelitian mendalam pendidikan akademik. Dan saya, Nadia Rosyada. Di episode hari ini kita akan membahas tentang bidang pendidikan dan dibantu oleh teman saya Karimata, dan saya Nadia Mafiro yang ahli dalam bidang ini. Halo, selamat siang. Iya, siang juga. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah aku baik. Aku juga baik. Siap untuk podcast? Siap? Ya, aku juga siap. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang minat dan bakat yang kalian miliki. Omong-omong tentang bakat, karena ini lebih unggul di bidang akademik atau non-akademik? Aku lebih unggul di bidang akademik seperti pelajaran bahasa Arab. Kalau Kak Tiara? Aku juga lebih unggul di bidang akademik, terutama bahasa Inggris. Bagaimana Kak Tiara dapat menentukan minat dan bakat untuk memilih jalur karir di masa depan? Aku dapat mengeksplorasi minat dan bakatku melalui berbagai aktivitas seperti ekstrakurikuler, mengikuti tes minat kreatif, dan berdiskusi dengan guru atau wali kelas sekolah. Menurut Kak Naili, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mempersiapkan diri menuju pendidikan menengah atas yang sesuai dengan minat karir? Nah, aku bisa memulai dengan mengevaluasi jurusan atau program yang relevan, memperoleh informasi tentang mata pelajaran yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung. Menurut Kak Tiara, apa sih kegiatan ekstrakurikuler yang Kak Tiara minati? Ekstrakurikuler yang aku minati itu kegiatan pramuka. Apa manfaat kegiatan pramuka menurut Kak Tiara? Menurut aku, kegiatan pramuka itu bisa membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, kerjasama, dan juga bisa bisa dapat memberikan pengalaman tambahan. Oh, berarti pramuka itu sering jalan-jalan gitu ya? Iya, pramuka sering jalan-jalan, sekalian ini gitulah liburan. Ngomong-ngomong tentang liburan, ya, nah ini bagaimana cara mengisi waktunya selama liburan? Jadi selama liburan aku bisa mencari program pelatihan atau kursus online yang sesuai dengan minat dan bakatku. Berarti Kak Nani ini ikut kursus atau bimbingan gitu ya? Juga ikut, tapi ya kadang-kadang gitulah. Keren ya, ikut-ikut bimbingan kayak gitu. Terus bagaimana kalian dapat memanfaatkan bimbingan dari guru atau wali kelas dalam merencanakan jalur pendidikan dan karir kalian? Ya, kita dapat berbicara dengan guru atau wali kelas sekolah untuk mendapatkan nasihat tentang kegiatan atau sekolah yang sesuai dengan kita. Wali kelas juga dapat memberikan informasi tentang program pendidikan, beasiswa, dan jalur karir yang mungkin belum dipertimbangkan oleh siswa. Berarti kita bisa mendapat bimbingan dari guru atau wali kelas tentang minat dan bakat yang kita miliki untuk masa depan. Iya, bimbingan dan nasihat dari guru atau walas juga penting dan bisa juga membantu untuk menentukan masa depan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari podcast Katakan. Kami berharap kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dari diskusi hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe di channel Miss Alidaya. Sampai jumpa, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu lagi. Dadah!
bahasa Indonesia, yaitu membuat podcast. Topik podcast kali ini kita membahas tentang Madrasah MTS Alhidayah. Pertanyaan pertama, bagaimana bapak kalian ketika sekolah di MTS Alhidayah? Mulai dari kamu dulu. Pendapat saya saat sekolah di Alhidayah itu enak, yang banyak dan lama. Kalau juga sekolah itu sudah tertib aturan. Saya jelas makannya bagus dan bukan juga rumah saya. Lalu bagaimana pendapat kamu tentang MTS Alhidayah? Kalau pendapat saya, sekolah di sini nyaman dan pastinya teman-temannya itu baik-baik, sopan, guru-gurunya juga baik. Ya, sebenarnya seperti itulah. Lalu apa yang lagi benar ucapannya? Itu berisi menurut saya ada kurang. Apa teman itu banyak? Pandai main banyak. Ya, saya Lalu bagaimana pendapatmu? balik benar sama sekolahnya. Apakah kamu pernah membuat hubungan? Nah, pada saya semuanya kita bersadari itu agama sedikit kita karena ada beberapa hal seperti kita tidak mendengarkan kita seperti dalam suatu malam maupun dalam hal apapun karena marah itu relatif bisa terjadi karena diri sendiri atau karena orang lain. Kalau kamu pernah membuat Kalau saya hubungan apa? dia masuk pelajaran, masuk pelajaran, dan saya datang sekolah bolos. Kenapa kamu bolos? Ya karena saya orangnya yang punya malas. Dia saya bolos. Nanti kamu malas ya? Ya, bisa dibilang malas, bisa bilang dan tergantung. Kalau kamu gimana? Ya, sering, Apa saja? ya sering kita kembali ke sekolah, sering di kelas sekolah banyak. Ya, saya merasa memang banyak cuma kita saja seperti kita jangan mengajarkan PR dan coba kita tidak pernah membela aturan, selalu melawan apa yang coba melakukan guru, lalu juga tidak juga sering membantah pendapat guru. Apa yang tidak mendapat bumi? Kalau dari aku, karena aku sendiri egonya itu keras, susah dilawan. Makanya butuh waktu untuk menenangkannya dan juga untuk menerimanya. Kalau kamu? Iya, baca dan banyak. Suka apaan sih? Iya, karena saya juga pakai. Bisa banget. Apakah dalam perbedaan membuat perbedaan? Kalau dari saya tidak seperti kamu. Kamu? Saya sih sebenarnya mana? Ingat itu aja. Biasa. Mungkin bukan aku. Bukan akal saja. Ya ada kakak sedikit lah. Ya sudah, itu saja jawaban dari kalian. Ya. Sekian tugas podcast kali ini, itu saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dear people, selamat datang di podcast kita kali ini. Aku dari kelompok B. Perkenalkan, namaku Nurul Biwildatir Kamila yang akan menjadi host di podcast
dengan membahas etika pertemanan. Oke, mari kita mengenal sumbernya ya. Hai, nama aku Fayatin Malkufa. Aku Dwi Agustin. Oke, jadi ini mau kita mulai sekarang. Jadi, apa definisi pertemanan yang baik menurut kamu? Definisi pertemanan yang baik adalah hubungan yang saling mendukung, menghargai, dan memahami satu sama lain. Teman yang baik adalah seorang yang hadir dalam keadaan apapun, berbagi kebahagiaan dan kesulitan, serta dapat diandalkan dalam situasi apapun. Nah iya kan, betul banget. Kalau nggak bisa diandalkan itu kayak bukan teman yang baik gitu loh. Terus kira-kira kriteria terpenting untuk menjadi teman yang baik itu apa? Kalau menurut aku ya, kriteria terpenting untuk menjadi teman yang baik itu termasuk kejujuran, loyalitas, empati, kemampuan mendengarkan, dan kesedihan untuk mendukung tanpa pamrih. Kualitas-kualitas ini membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan dalam pertemanan. Habis itu, mengapa peran kejujuran dalam membangun dan mempertahankan persahabatan itu sangat penting? Peran kejujuran sangat penting dalam membangun dan mempertahankan persahabatan karena kejujuran menciptakan dasar kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan bisa terganggu oleh keraguan dan kebohongan yang dapat merusak persahabatan. Iya kan, terus kalau merusak gitu, kira-kira gimana membalikinnya? Kalau menurutku ya, itu kayak yang gimana ya, kayak minta maaf gitu loh. Terus kita itu minta maaf, terus saling maafin gitu, kayak salaman, terus kayak main-main bareng, ngopi gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kadang yang satu kan sulit banget gitu ya kadang sulit buat diminta maaf gitu, kayak sulit maafin. Ya itu kayaknya hadiah, tapi kalau aku biasanya tuh suka merasa salah gitu, jadinya tuh aku kadang kalau salah atau enggak ya aku minta maaf. Iya sih, betul. Berarti kalau dia nggak mau baikan, berarti nggak baikan kan? Kita tunggu aja sampai dia luluh. Terus bagaimana cara menghadapi konflik atau kesalahpahaman dalam pertemanan tanpa merusak hubungan? Menghadapi konflik atau kesalahpahaman dalam pertemanan tanpa merusak hubungan dilakukan dengan pendekatan yang konstruktif. Tetap tenang, berbicara dengan jujur, dan mendengarkan. Usahakan untuk mencari solusi bersama dan menghindari menyalahkan. Iya, betul banget. Gimana caranya biar kita bisa menjadi pendengar yang baik dalam sebuah pertemanan? Kita harus menjadi pendengar yang baik dalam pertemanan, melibatkan perhatian penuh, menghindari gangguan, dan menunjukkan empati. Cobalah untuk benar-benar memahami apa yang dikatakan teman Anda tanpa menginterupsi, dan berikan respon yang mendukung. Habis itu gimana ya? Kalau kita itu masih belum bisa jadi pendengar yang baik gitu loh. Kalau teman kita tuh masih ngerasa kita tuh kayak bukan pendengar yang baik. Ya gimana ya? Kalau aku sih seru banget sih dengerin kayak teman tuh ngobrol-ngobrol, cerita tentang keluarga, kadang juga percintaan gitu. Itu kan kita tuh harus excited gitu nggak sih? Iya, kita tuh harus menghargai juga. Kalau nggak suka pun kita tuh harus kayak menghargai, menjawab juga, kasih saran gitu kalau dia ada masalah. Iya betul. Bagaimana pentingnya mendukung teman dalam masa-masa sulit? Mendukung teman dalam masa-masa sulit sangat penting karena memberikan dukungan emosional dan praktis dapat memperkuat ikatan persahabatan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan siap berada di samping mereka saat mereka membutuhkannya. Kalau dianya tuh gimana ya? Kalau dia tuh lagi di masa sulit, tapi kayak kita itu mau nemenin, tapi dia itu nggak mau ditemenin gitu loh. Ya biarin aja, dia kan mau sendiri. Ya kita kalau dia cerita kita dengerin aja, tapi kalau dia maunya sendiri ya udah biarin sendiri gitu. Benar. Itu bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi cara kita berteman saat ini?
Teknologi dan media sosial mempengaruhi cara kita berteman dengan menggunakan komunikasi, tapi juga dapat menambah jarak emosional jika digunakan secara berlebihan. Media sosial dapat memperluas lingkaran pertemanan, tetapi bisa juga menyebabkan perbandingan sosial yang negatif. Kalau jadi negatif tuh bukannya kayak yang dia tuh dibullying lewat HP gitu nggak sih? Di situ kayak yang apa? Kayak dipilih-pilih gitu loh, kayak temennya tuh banyak, tapi yang gimana ya? Kayak dia tuh foto sama itu berenam gitu atau bersepuluh. Ya, terus itu kayak dia yang diajak itu iri, jadinya itu kayak merusak pertemanan gitu. Terus kalau kita posting di Instastory gitu, temannya soalnya temannya kayak dia tuh jadi privasi, tapi dia tuh Kayak dikasih tahu sama yang lain. iya gitu. Iya sih kan. Aku juga kalau digituin juga pasti sedih. Aku juga sedih banget. Kira-kira apa tips untuk menjaga pertemanan ini? Tipsnya apa? Tips untuk menjaga hubungan pertemanan termasuk tips untuk menjaga hubungan pertemanan termasuk menjaga komunikasi secara rutin, menunjukkan apresiasi, menghabiskan waktu bersama, dan menangani konflik dengan bijaksana. Penting juga untuk beradaptasi dengan perubahan dalam hidup dan saling mendukung satu sama lain. Iya sih benar. Kalau kita nggak mendukung tuh kayak kesannya tuh gimana gitu loh. Kayak bukan teman yang baik. Iya, pokoknya kita tuh harus mendukung terus. Kayak dia tuh mau sekolah kesini, meskipun kita tuh kayak gak suka sama sekolahnya, tapi kita tuh harus menghargai yang dipilih itu, kayak hobinya. Terus kayak dia kan hobi menulis, tapi kan bisa jadi dia tuh kayak penulis yang terkenal gitu. Makanya kita nggak tahu nasibnya kan, ya kan. Iya sih. A few moments later. Jadi ini soal-soalnya udah habis ya. Jadi kayaknya kita masih bisa santai-santai. Kalian bisa minum-minum yang udah disediain. Wah, iya makasih banget. Kopinya tuh kayaknya enak banget. Kayak ini tuh Emang enak dong. kayak ini tuh rasa kopi campur avocado. Dia punya sama kayak kamu ya. Kopi kenangan tuh emang paling the best banget sih buat nemenin apapun. Enak banget kan? Iya, Pilihan aku tuh nggak pernah salah. makasih ya udah beliin. Makasih. Oke, jadi ini kita udah selesai. Apa mau lagi? Aku ngikutin masnya aja. Kalau mau lanjut ya ayo, kalau mau selesai juga gak apa-apa. Karena aku udah capek, jadi kita selesai aja ya. Iya, gak apa-apa. Kamu mau selesai juga? Ya, gak apa-apa. Oke, jadi kita udah selesai. Dadah. Makasih ya udah nonton kita. Bye. Offset adalah pelanggaran yang terjadi ketika seseorang pemain berada di posisi lebih dekat ke garis lawan dibandingkan bola dan pemain lawan hanya pada saat bola kembali ke tempatnya. Kebetulan tidak seni tendangan bebas terlalu bola dan bebas terlalu tindakannya. Satu, tendangan bebas langsung. Tendangan bebas yang memungkinkan bermain di area tertentu. Tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas yang tidak memungkinkan mencetak gol. Bola harus menyentuh pemain lain sebelum masuk ke gawang. Ini diberikan untuk pelanggaran ringan atau
dalam kotak penalti. Tendangan yang diberikan ketika pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti dan biasanya merupakan tendangan penalti jika pelanggaran adalah tindakan tidak sah terhadap lawan yang memiliki kesempatan mencetak gol. Apa itu dalam sepak bola dan disebutkan salah satu contoh lainnya pernah mencatatkan dalam pertandingan internasional. Hat-trick adalah istilah dalam sepak bola yang digunakan ketika seseorang pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Salah satu contoh pemain yang pernah mencetak hat-trick dalam pertandingan internasional adalah Cristiano Ronaldo yang mencetak hat-trick saat Portugal melawan Spanyol dalam pertandingan Piala Dunia FIFA 2018. Apakah seorang gelandang dalam tim sepak bola? Seorang gelandang bertahan, berperan dan melindungi lini pertahanan dengan memblokir serangan lawan dan membuat bola dari pemain lawan. Mereka seringkali bertanggung jawab untuk menghentikan serangan lawan sebelum mencapai pertahanan utama, serta mendistribusikan bola dari belakang untuk memulai serangan tim. Gelandang bertahan juga sering terlibat dalam pemulihan bola dan memberikan dukungan kepada bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Popsik Podcast Asik bersama saya Rizka Maria dan narasumber kita hari kami. Kok bisa gitu loh terjadi kericuan di Polri Udara Cup 2023. Penasaran kalian? Ikuti kita terus ya. Jadi gini, kejadian ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2023. Waktu itu final antara Reang Pakawetan sama tim dari RBC Lain Dukun. Harusnya sih finalnya dimulai pukul jam 8 malam. Tapi hingga saat jam 10 malam, tim dari RBC Lain Dukun tidak mau masuk ke area pertandingan. Tapi kenapa tim lain kok gak mau masuk ke lapangan? Jadi kapasitas lapangan cuma bisa menampung 1.500 penonton. Tapi pada waktu itu kurang lebih 3.000 orang yang hadir untuk menyaksikan pertandingan. Karena itu tim Lawayu gak mau masuk ke area pertandingan. Terus apa yang terjadi waktu tim lain gak mau masuk ke lapangan? Karena terlalu lama menunggu, supporter pun mulai menyeraki panitia. Dan di sana kericuhan pun mulai terjadi. Penonton lalu merusak fasilitas yang ada di sana, seperti net dan lain-lain. Baju aku gak rugi banget itu. Katanya sih ruginya sampai 12 juta lebih. Banyak juga ya. BTW ini boleh diminum nggak? Boleh dong, kan aku nyediain buat diminum. Kasih ya. Itu panitianya malah sembunyi selamatin dirinya sendiri. Supporter di sana benar-benar perilaku panitia yang kurang bertanggung jawab atas kejadian itu. Mending panitianya diganti aku aja. Hal apa nggak tambah itu? Gimana tanggapan Kepala Desa Udara atas kejadian tersebut? Bapak Sokip selaku Kepala Desa Udara kecewa dengan aksi barbar penonton. Ia lalu meminta maaf kepada Pemkab Lamongan atas kejadian viral tersebut. Sepertinya cukup sampai di sini saja perbincangan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.